Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Fiba 60 terbaik Indonesia. Nah, di video kali ini aku mau bahas STB. Kalau aku bahas STB, ada TOB Plus, ada STB Pro, ada Brokenji, dan macam air boy. Jadi di video ini tuh aku mau bahas gimana caranya mobilan STB kita dapatin derajat yang keren banget tanpa merusak sasisnya, merubah bentuk sasis, apalagi merubah lubang sasisnya. Mau tahu gimana caranya? Kuy, langsung aja kita gas dan gaspol. Nah, jadi sebelumnya ya teman-teman yang udah mainan Tamiya lama banget pastinya udah pada tahu lah ya kan. Kalau derajat itu ada beberapa macam ya, kayak 0 derajat. Derajat apa sih ini sebenarnya? Sudut deh, kita bahasnya sudut atau angle. Jadi kayak zero angle, terus positive angle sama negative angle. Kalau zero angle itu ya udah 0, berarti derajatnya tuh bener-bener datar aja gitu. Kalau nggak ada derajatnya, terus mobilan kalian itu di start, begitu masuk IC serosot, nah udah nggak usah dibahas, kuy langsung setting yang lain-lain, kejar BTO-nya, itu udah lah pasti bisa keren banget. Terus ada kayak apa? Ada lagi apa tadi? Positif sama negatif. Oke, kita bahas negatif dulu. Negatif itu kayak nggak pernah sama sekali lah digunain di Tamiya karena apa ya? Dia kan posisinya nih roller nih 0 kan gini. Kalau negatif itu dia kurang, jadi kayak kalau dipasang di mobil tuh ya dia ndangna ke atas atau rollernya tuh ke belakang gini. Jadi begitu dia masuk IC kan nanjak nih, ya udah dia langsung shoot sekalian nanjak hilang. Satu lagi tadi terakhir apa? Positive angle. Positive angle itu ya positif, jadi kayak sudut bawaan sasis STB itu ya positif angle. Setiap kit itu dari bawaan kit itu dia si sasisnya itu udah ada sudutnya, sebenarnya udah ada angle-nya. Cuman ya gimana nya kita lah. Kita kadang tuh IC-nya bener-bener susah, nggak mau mentok, ya udah kita derajatin aja si itunya lebih banyak. Tambah lagi kalau udah habis mentok, ilmu terakhir adalah kasarin rollernya, udah selesai. Kalau sampai dikasarin rollernya, derajatnya udah, sendernya udah, bodinya udah dicek, semuanya udah dicek, ngasih nggak mau juga, ya udah kita duduk aja lah. Mungkin hari itu bukan harinya kita, ya kan. Satu lagi nih yang aku mau ingetin ke teman-teman nih, apa ya? Dulu tuh aku sedikit cerita ya. Dulu tuh aku tuh mainan Tamiya, mulainya awalnya dari STO Jawa. Nah, STO Jawa itu ini apa namanya? Tamiya STO Jawa itu yang mendominasi dulu tuh sasis Super 2 sama Super 1. Cuman aku datang kan karena masih baru banget, langsung aja beli ini apa sasis MSL Altaster. Nah intinya gitu kan, mobilan Tamiya nih keren banget, mesinnya di tengah, terus bodinya kayak RC gitu ya kan, keren banget. Aduh, wow, ya udah langsung aja beli itu. Terus beli FRP-nya gitu dulu kan, terus rakit jadi Tamiya STO Jawa. Begitu balapan, zong, gila aja. Masa kita balapan lawannya Super 2 sama Super 1, kita pakai MS sendiri, anak baru nggak tahu apa-apa, udah habis gitu loh. Bertahan lumayan, aku bertahan sok keras nyeting MS suspensi, belum suspensi ding, sorry, MSL sasis itu jadi STO Jawa itu kayak aduh 1 bulan itu nggak ngelawan guys. Begitu beli Super 2, aku beli Super 1 dulu, setting samain sama yang podium yang sering-sering juara, cengres langsung juara 2. Gila, ya maksudnya sesepele itu gitu loh. Jadi kalau misalkan di STB ini ya rata-rata ada yang pakai AR, ada yang pakai Brokenji, ada yang pakai TZ atau Super 2 ya kan, macam-macam lah. Cuman yang paling sering banget podium Brokenji, ya udah gitu loh. Kita ya Super FM lah ya kan. Jadi nggak usah aneh-aneh lah. Kita mau Brokenji terus dikasih mesin ultra das, power das, apa segala macam, ya nggak usah, kita ikutin aja. Jadi Brokenji,
terus mesinnya misalkan Torque atau Mabuchi, Dangun atau apa, ya udah kita samain aja sama mobilan yang sering juara. Nggak usah sok-sokan lah. Bukan yang ngajarin atau gimana. Pengalaman dulu juga waktu mulai pertama kali STB itu aku pakai sasisnya MA. Orang pakai Brokenji, kita pakai sasis MA. Gila, kapan mau juara? Ya dari situ cuman aku udah belajar kan, sadar gitu loh. Oh iya, ini baru mulai banget kelas STB di Jogja. Terus aku pakai sasis MA, ada orang yang pakai sasis BG. Begitu lihat Om Denny kalau nggak salah dulu, Om Denny DMT Jogja ya. Nah itu pertama kali yang pakai sasis Brokenji kan, terus wah gila enak banget nih mobilan. Ya udah akhirnya kita mau nggak mau contoh mobilan yang paling enak dan akhirnya bisa juara kayak gitu. Jadi buat temen-temen intinya tuh sasis apa yang dipakai buat podium, dinamo apa yang sering dipakai podium, gearset apa yang sering pakai podium. Kalau STB kan ada banci apa segala macam, ya udah gearset apa yang sering dipakai podium, ya udah itu aja. Nggak usah kita tuh sok-sokan lah, maksudnya kayak bukan sok-sokan sih, nggak usah kebanyakan buang-buang waktu untuk setting sasis-sasis yang lain untuk ngelawan mobilan yang udah pasti sering banget juara. Cuman kalau memang tujuan kalian untuk fun, untuk senang-senang, bukan untuk juara, untuk podium, ya monggo silahkan. Kalian boleh mainan Tamiya dengan pakai sasis yang macam-macam yang kalian punya, yang lain-lain, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Cuman saran aku, kalau untuk podium harus banget pakai sasis yang memang lagi booming dan lagi sering banget podium kayak gitu. Ya udah lanjut aja lah, daripada ngobrolnya panjang banget. Aku mau bahas ini aja. Gimana caranya kita dapatin derajat di sasis STB dengan tidak merusak atau merubah bentuk lubang pada sasisnya. Kuy, langsung aja kita gas dan gaspol. Nah sebelumnya kan ini si bagian apa namanya tuh, sasis bawaan standarnya STB itu sebenarnya kan udah ada tuh si angle-nya, derajatnya nih udah ada. Cuman di sini kita mau nambahin derajatnya tanpa ngerubah bentuk sasisnya. Nah jadi kalau dulu biasanya itu kan si bagian ini, bagian sini itu di papas sampai ya lebih supaya dia jadi lebih banyak kan derajatnya atau angle-nya tuh di sini dipapas nih, set pakai cutter atau pakai amplas atau pakai apa namanya amplas yang udah ditempel di kaca kayak giniin kan, set. Nah sampai si sasis berkurang dan jadilah terbentuk sebuah angle yang lebih banyak dibandingkan bawaan pabriknya ini. Cuman minusnya nanti ketika kita main di track yang interchange-nya menurut kita mudah, nggak perlu lagi pakai sudut yang banyak atau angle yang berlebihan. Karena apa? Tikungannya kan jadi pelan tuh kalau angle-nya berlebihan. Jadi kalau ke bagian interchange yang mudah, jadi kita harus pakai mesin yang kenceng karena tadi mobilan kita tadi ini udah terlalu derajat. Jadi ya gitulah intinya. Kali ini tuh aku mau kasih tahu gimana kita tuh bisa dapetin derajat yang bagus, angle yang bagus, yang lebih banyak dibandingkan standar. Cuman nanti kita bisa pakai lagi angle yang standar kayak gitu. Sini aku udah disiapin baut yang standar nih. Baut yang standar kalian bisa lihat nih. Ini baut yang standar. Nah, ini baut yang aku udah modifikasi. Sorry. Nah, ini baut yang udah aku modifikasi. Kalian lihat perbedaannya. Nih. Nah, set ini lurus, yang ini agak miring. Nah, jadi intinya dengan tidak ngerubah bentuk sasis sama sekali, kita bisa buat angle yang lebih baik daripada, ya bukan yang lebih baik sih, yang lebih banyak dibandingkan bawaan pabrik. Jadi coba aja langsung kita pasang ya. Ini yang bagian yang standar aku pasangnya di sebelah kiri. Oke, ini yang standar lurus, bautnya masih belum aku modifikasi. Aku pasang di sini. Oke. Aku pasang kayak gini. Nah, kayak gini lebih kurang tuh angle bawaan pabrik atau derajat sudut bawaan dari pabrik tuh standar banget masih kayak gitu. Nah,
Sedangkan kalau ini baut yang sudah aku modifikasi tadi, aku pasang di sebelah kanan ya. Pasang di sebelah kanan. Kayak gini, kita masangnya aja udah geol-geol sih. Tuh. Tuh. Nah, sekarang kalian bisa lihat. Kita pastiin lurus ya. Jangan sampai ininya miring ya si rollernya ya. Oke. Udah, sekarang kita lihat. Set. Tuh, kelihatan nggak? Ini lebih derajat dibandingkan yang ini. Ini terserah sih, ini kan aku bengkokin cuma sedikit. Kalau kalian mau derajatnya lebih banyak lagi, tinggal bengkokin aja bautnya lagi lebih banyak. Tuh, kelihatan ya. Nih. Oke, jadi ya intinya kayak gitulah. Pokoknya sih dengan tidak merusak sasis sama sekali, tidak merubah lubang sasis sama sekali, tapi kita bisa dapetin derajat yang lebih banyak dari bawaan pabrik, itu ya menurutku lumayan keren. Jadi ya fungsi lah, jadi sasisnya itu bisa lebih awet. Kita bisa pakai derajat pabrik masih bisa, begitu kita pingin pakai derajat yang lebih banyak juga bisa. Sedangkan kalau sasis yang kita papas atau lubangnya yang kita rubah, begitu kita pingin balik lagi ke settingan pabrik gitu nggak bisa. Jadi ya sayang kan, sasisnya sayang aja gitu loh. Jadi ini ya menurutku sih cukup membantu lah buat kita yang pingin punya sasis agak-agak awet, bisa lah pakai kayak gini. Nah, terus selanjutnya aku udah siapin lagi satu lagi tadi baut yang udah aku modifikasi. Yang mana ya? Nah, yang ini nih. Nah, ini itu satu yang kiri standar, yang sebelah kanan itu yang udah aku modifikasi. Biasanya kan di bagian roller belakang kita juga ini kan guys, apa namanya, ya di aneh-anehin sih, kalau aku bilangnya di aneh-anehin. Kadang di miringin, di miring kanan, miring kiri. Nah, ini standar nih. Oke, dia lurus. Nah, sedangkan yang bagian sebelah kanan atau kadang sebelah kiri, bahkan kadang kiri kanan sih. Jadi ini roller belakang tuh kadang kiri kanan karena kita pakai karet belakangnya. Nggak tahu sih kalau sekarang ukurannya berapa, aku juga nggak begitu paham. Kalau nggak salah 3,9 berapa gitu, apa ada 4 apa bebas sekarang. Nah, untuk yang bagian belakang juga kita bisa lebih awet. Jadi lubang akar yang paling mahal, kalian tahu lah ya. Akar STB itu gila bos, mahal sekali nih. Nah, jadi ini kan satunya lurus, satunya mereng, tuh miring gini ke dalam. Jadi kalau kita paksa dengan baut, biasanya kayak gini nih. Nah, ini baut yang belum aku modifikasi ya. Terus biasanya kan tetap dipaksa nih. Gimana caranya dia bisa miring, tapi ini nggak dimodifikasi bautnya, ya udah dipasang aja miring gini. Bisa? Ya bisa, tetap bisa. Cuman kan nggak maksimal. Tuh, dia tetap bisa miring kayak gini, cuman nggak maksimal kan? Karena apa? Karena ya si bautnya tuh dipasang miring, jadi lubang akarnya miring. Lama kelamaan lubang akarnya bakalan dol, meskipun kita lem kuat, lama-lama juga bakal dol. Kalau bautnya yang kita miringin kayak gini, wah, ya udah berarti kan lubang akarnya aman. Ya jadi lebih awet aja gitu si akar kan, karena lubang akarnya juga aman, bautnya yang miring. Sama halnya kayak yang di depan. Kalau kita mau bikin lebih banyak, kita tinggal bengkokin aja lebih banyak bautnya kayak gitu. Jadi ya sasisnya juga jauh lebih awet kayak gitulah. Intinya gimana caranya ini si sasis sama si akarnya STB itu jauh lebih awet. Nah, oke, aku pasang dulu ya semua ya si bagian roller ya, biar kita bisa lihat. Bahkan kalau kalian mau pasang di bagian ekor sini di bawah juga bisa. Jadi ya bener-bener awet sih menurutku. Jadi akar, sasis dan lain-lain nih. Jadi akar sama sasisnya itu bener-bener awet. Nah, ini lurus kan. Misalkan kan kadang ada tuh yang pasang ini roller belakang, roller belakang bawah tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ada yang masang roller belakang bawah tuh kayak gini. Iya. Jadi fungsinya apa sih ya? Kayaknya lebih kurang tuh fungsinya pada saat dia selup tuh lompat set gini, dia lebih banyak kenaknya kan, napaknya lebih banyak kena baut, kena roller juga sekalian kayak gitu. Cuman ya kembali lagi, kalau ini dipasang baut standar terus kita pasang miring, ya umurnya nggak bakal panjang dong. Nih, ini pakai baut standar dipasang miring terus dilem.
ya umurnya sih kayaknya nggak bakal panjang. Sedangkan kalau kita bengkokin bautnya aja ya udah umurnya jauh lebih panjang kayak gitu. Nah oke, coba ya aku pasang dulu semua. Yang sebelah kanan ini dua-duanya aku pakai baut yang bengkok. Yang sebelah kiri ini pakai baut standar semua. Kecuali yang ini ya, yang bawah ini aku pakai standar ya. Ini derajat angle-nya bawaan pabrik. Jadi segini cuman angle-nya. Kalau kita mau jadiin dia jadi sama seperti ini dengan merubah bentuk sasisnya, dia bakal bisa sama kayak gini, sama persis. Cuman minusnya ya tadi kita nggak bisa lagi make yang standar bawaan pabrik. Karena apa? Karena dia udah dipapas, sasisnya udah dipapas, sudah berkurang, jadi nggak bisa lagi pakai yang kayak gini gitu kan. Nah terus yang belakang ini udah bengkok tuh, udah miring, si roller udah miring ya. Kalau kita mau lebih miring lagi, kita tinggal bengkoknya lebih banyak lagi aja kayak gitu. Nah jadi kita ya paling nggak sasisnya awet, akarnya awet, kita main juga enak gitu loh. Kita bisa kembali ke settingan awal, bisa pakai settingan yang derajatnya banyak, bisa juga pakai settingan yang derajatnya sedikit, balik lagi ke settingan bawaan sasis yang masih dari pabrik kayak gitu juga. Ya intinya dengan membengkokkan bautnya kita tidak merubah bentuk sasis ataupun akarnya. Oh ya, satu lagi, kalian pastiin dulu kalian punya ini selang lemnya yang kecil ya, yang kecil kayak gini ya, yang kecil banget. Jadi intinya tuh apa, si ini bisa masuk ke dalam lubang sini. Nah kayak gini, jadi bisa masuk. Nah ketika bautnya hampir kenceng atau belum lah, sebelum masih ada sisa 3 sampai 4 ulir gitu ya, 3 ulir lah, 2 ulir, kalian masukin nih sini, kalian tetesin lem, terus baru kalian bener-bener kunci dia sampai kenceng, dan makanya dan lemnya bakal kering di ulir-ulir terakhir ya. Menurutku itu udah cukup kuat sih cara pasangnya kayak gitu kalau aku. Jadi contoh misalkan ini yang ini ya, yang sebelah kiri yang standar nih. Oke, kita putar nih kayak gini, set, udah masuk dulu ya, kira-kira aja sisa berapa ulir gitu. Udah ini ini yang tadi kecil, lubangnya kan kecil tuh, kita masukin sini, masuk kan, set, udah masuk kayak gini, udah kita tetesin dikit aja, terus udah gitu kita putar aja nih si ininya, set. Oke, udah tunggu aja sampai kering. Nah kan dia pasti ini kan kering kan di dalam sini kan. Nah kayak gitu cara pasang rollernya guys. Jadi ya kalau kalian mau dapat derajat yang bagus, terus mobilannya bisa lagi kembali ke derajat bawaan pabrik kayak gitu, terus lubang akarnya jauh lebih awet, lubang roller dalam, lubang roller luarnya awet, ya kayak gitulah caranya. Menurutku sih kayak gitu. Cuman kalau kalian punya cara yang lain tanpa merubah sasis tapi bisa bikin derajat yang lebih, boleh juga tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing aja sama-sama kan. Jadi kayaknya ada juga sih yang caranya tuh ada juga yang dibakar. Ini dipanasin, begitu selesai dipanasin langsung ditarik pakai tang gini, set gitu. Jadi dia kan karena dia panas, terus si baut ulirnya juga ngikutin gitu loh, ngikutin dapetin derajat. Cuman ya aku terakhir ini sih yang dipakai ini settingannya. Jadi bener-bener cuman bautnya doang yang dibengkokin. Dulu sempet mainan Tamiya STB yang ada roller naganya. Nah ya Tamiya STB yang ada roller naganya juga kayak gitu nyeting derajatnya. Jadi ya tinggal ngikutin aja sih yang udah. Oke, sekarang kita masuk kayak gimana caranya bengkokinnya. Cara bengkokinnya gampang banget. Jadi pertama kalian ini siapin satu baut ya. Baut yang udah yang masih standar banget ya, masih baru boleh, yang masih bekas boleh, yang udah bekas boleh, tapi ya usahakan masih lurus. Yang nggak lurus juga nggak apa-apa sih sebenarnya karena mau dibengkokin ini. Terus kalian siapin satu lagi lock nut nih. Lock nut, kalau nggak lock nut sih mur biasa juga bisa, cuman agak susah sih. Cuman kalau lock nut kan karena dia ngunci, jadi lebih ini aja, kalau aku lebih enak aja dikerjainnya kayak gitu. Toh juga lock nut berapa sih harganya, nggak begitu mahal. Nah kayak gini nih, kalian bisa dapetin lock nut yang keren banget kayak gini di Tokopedia-nya Seiba 60. Weh, langsung aja kuy. Kai mantap ya. Hai. Sambong amat.
masuk aja langsung ke proses pembengkokan bautnya. Ini baut kalian siapin satu, terus si lock nut ini sebenarnya buat jadi stoppernya sih. Jadi kayak gimana ya? Lock nut itu buat jadi stopper si baut yang mau kita bengkokin. Kita pasang aja kayak gini. Oke, kita pasang kayak gini nih si lock nut sama si baut. Nah, kalian mau bengkokinnya seberapa banyak? Kalau misalnya mau banyak, sedikit aja masukinnya. Kalau mau sedikit ya banyak-banyak masukinnya kayak gitu. Nih. Tambahin dikit ya. Dah, oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal siapin nih alas yang agak kuat, atau bisa tembok, bisa ujung meja atau apapun lah. Cuman kayaknya kalau aku bikin ini video di ujung meja, masa di tembok juga kayak nggak sip banget kan. Nah, ini aku ada kayak plat aluminium gitu. Nah, aluminium gini ya, ini cukup kuat lah kalau cuman buat bengkokin baut. Nah, ini si lock nutnya tadi masukin di kunci apa sih namanya, kunci sok ya. Nah, masukin ke kunci sok kayak gini. Udah, kan tadi udah dimasukin ke lock nut, baut, lock nut, dah masukin kunci sok kayak gini. Udah siap, taruh gini. Udah, kalian tinggal tekan. Taruh gini, kalian tinggal tekan nih. Nah, oke. Seberapa kalian mau bengkoknya sih? Nah, ini kayak gini nih. Langsung aja kita buka nih. Set. Nah, kalian lihat. Nah, sekarang udah bengkok nih si ini. Jadi kalau mau derajatnya banyak banget, ya udah kalian bikin bengkok banget. Kalau mau sedikit, lebih sedikit dari ini, ya tinggal bengkoknya ini kira-kira aja lah. Pokoknya kita main feeling nih kalau di sini nih. Kadang juga kan derajat itu antara kanan dan kiri nggak sama banyak sih kalau STB kan. Oke, kita ini yang tadi ya, yang kanan udah aku ini udah aku kasih baut yang udah dimodifikasi. Ini masih standar. Oke, kita buka yang ini. Udah dilem dong tadi. Keras boy. Oke, ini yang standar bautnya. Masih standar tuh. Kita pasang aja langsung nih si yang gila. Ini bengkoknya berlebihan kayaknya nih guys. Ini derajatnya bisa sujud nih. Taruh gini, set. Tetap bisa kita pasang, cuman kayaknya ini kebanyakan, jadi kayak derajatnya bakal nyembah banget. Wow. Nah, gila. Segini guys, waduh. Nih, liatin. Nah, segini guys. Kalian lihat tuh. Ini yang padahal yang ini nih udah aku modifikasi. Yang sana ekstrim. Jadi derajatnya bener-bener nggak karuan guys tuh. Waduh. Karena banyak banget sih ngebengkokinnya tadi terlalu berlebihan ya. Paling enggak kalian tahulah caranya. Kalian bebas sih mau pakai cara yang gimana ya, pada intinya tujuannya untuk nambahin derajat tanpa ngerubah bentuk sasis sama sekali kayak gitu. Nah, udah, jadi mau bengkokinnya pakai alat apa aja terserah, yang penting secukupnya aja, jangan kayak gini nih berlebihan banget. Kayak gini juga malah bikin tikungannya lambat dan IC-nya juga belum tentu mau. Nah, oke lah guys, mungkin kayak gitu aja cara bengkokin baut untuk dapetin derajat yang lebih banyak dibandingkan sasis standar, dengan tidak merusak sasisnya, dengan tidak merusak lubang dan mengurangi sasisnya, tidak merubah juga bentuk sasisnya. Kita merubah bentuk bautnya saja. Oke. Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, thank you banget. Jangan lupa kalau cari lock nut yang keren kayak gini, kalian langsung aja follow Tokopedia Seiba 60. Kuy. Thank you. Nah, kayak gitu tadi videonya guys, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Tokopedia, Instagram Seiba 60. Semoga kalian selalu sehat-sehat di rumah dan ayo balapan.